Segala hormat pujian buat Yesus Kristus Tuhan, Raja yang mulia, Raja yang agung dan perkasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tidak ada yang lebih indah ketika kita ini datang dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Nggak ada yang lebih powerful ketika kita ini menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, memberikan yang terbaik dari semua yang kita miliki. Apa yang terbaik dari semua yang kita miliki adalah hati kita tentunya, hidup kita. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini, yang terbaik yang menjadi milik Tuhan adalah hati kita. Saya percaya kalau orang itu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia seperti mencintai pasangannya, pasangan hidupnya. Dia akan memperlakukan pasangannya dengan terhormat, berusaha memberikan yang terbaik, seminimal mungkin untuk tidak menyakiti dan melukai pasangannya. Karena dia tahu pasangannya adalah dipilihnya untuk hidup bersama, dikasih dan cintainya. Komitmen dalam satu pernikahan dan diberkati, tujuan itu satu, hidup bersama melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Dan saya percaya kalau seseorang mencintai pasangannya, dia tidak akan menyakitin pasangannya. Sama seperti kita mencintai Tuhan. Kalau kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita nggak mau melakukan hal yang menyakitin dia. Kita berusaha setiap hari untuk menyenangkan. Kita bahkan sikap kita, tindakan kita pun hati-hati, supaya benar-benar tidak melukai. Setiap keputusan yang kita ambil pun kita berhati-hati, karena jangan-jangan Tuhan tidak diuntungkan, jangan-jangan Tuhan malah dirugikan, atau yang lebih parah lagi, Tuhan dikecewakan dengan segala sikap dan tindak tanduk, perlakuan, kata-kata kita, tutur kata kita, sikap hati kita yang tersembunyi yang di dalam pun kita menjagai dengan baik supaya kita nggak menyakitin hati Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai rasa cinta, menjalin hubungannya hanya sekedar. Beda dengan orang yang memiliki kedalaman dengan Tuhan. Orang yang memiliki kedalaman dengan Tuhan, tambah hari dia akan berhati-hati sekali, tidak mau main-main hidupnya, karena dia tahu persis siapa yang disembah, siapa yang dilayanin, untuk apa dia melakukan segala sesuatu, kenapa dia harus melakukan segala sesuatu, tujuannya apa di akhirnya. Karena Alkitab ngomong kita harus melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saya percaya hidup kita itu hati-hati dan tidak sembrono dan sembarangan. Kita memberikan penyembahan dengan segenap hati kita karena kita mencintai Tuhan, bukannya karena rutinitas agamawi, bukan karena kita ini menjadi orang Kristen yang KTP-nya Kristen, tapi karena kita ini memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Dari dalam hati kita ini mengalir pujian, penyembahan, karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang perlahan-lahan hidupnya akan ditarik ke dalam pusat kehendak Tuhan. Berbeda dengan orang yang fokusnya pada diri sendiri, egonya, emosinya, amarahnya, kepentingannya yang dipentingkan. Dia nggak peduli dengan orang lain. Coba Bapak Ibu coba lihat ke dalam diri masing-masing. Ketika membangun hubungan pernikahan, lebih banyak dipentingkan siapa? Apakah dirinya sendiri, egonya, kepentingannya, hawa nafsunya, keinginannya, dan coba tidak menghormatin pasangannya, ujungnya akan luka, menimbulkan luka, ribut, gegeran, akhirnya pecah, dan yang paling parah lagi mengambil keputusan untuk bercerai, karena fokusnya pada diri sendiri. Karena hubungan kita dengan Tuhan diibaratkan hubungan suami dengan istri.
Makanya kalau hubungan suami dengan istri tidak bahagia, susah sekali membangun hubungan dengan Tuhan. Bagi yang sudah menikah, hubungan suami istri yang indah itu akan memudahkan kita menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi kalau hubungan pernikahannya itu kacau dan babak belur, rusak, berantakan, cekcok, ribut, gegeran, anak-anak terluka, pasangannya terluka, susah menghadap Tuhan, susah mencari Tuhan, bahkan susah percaya dengan Tuhan. Yang model seperti ini berharap diberkati itu mustahil sekali, berat sekali. Kecuali bertobat, jalan bersama Tuhan kembali, mengambil keputusan yang benar bersama Tuhan, pelan-pelan dipulihkan. Harus ada satu yang ngalah untuk melakukan kebenaran, baru pelan-pelan dipulihkan. Kalau ini tidak terjadi, bagi yang keluarganya kacau itu susah nyembah Tuhan. Kenapa orangnya susah nyembah Tuhan? Kenapa anak-anak susah nyembah Tuhan? Karena mereka melihat kehidupan kacau berantakan hari-harinya di keluarganya, tidak bisa fokus nyembah Tuhan. Karena yang dilihatnya figur Bapak yang di surga itu nggak seperti Bapak yang dilihat di dunia. Bapak yang di dunia mengecewakan. Jadi coba mencari Tuhan, susah percaya. Makanya saya berdoa bahwa ibu yang keluarganya berantakan dipulihkan kembali, yang kacau, yang rusak, ambil keputusan, salah satu meski ngalah, ambil keputusan yang pernah melakukan kebenaran, dan pasti dipulihkan. Dan hubungannya dipulihkan. Ketika hubungan seseorang itu dipulihkan dengan Tuhan, perlahan-lahan akan dibawa ke dalam pusat kehendak Tuhan. Ujungnya yang kita kejar adalah menyenangkan Tuhan. Gak ada yang lain kecuali kita itu mau melakukan sesuatu yang berkenan, kita dapatin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada yang lain. Hari ini kita mau melakukan apa? Untuk apa? Kalau sekedar melakukan tujuannya untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, dan Tuhan dirugikan, suatu hari percuma ketika kita menghadap Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, hampir tiap hari khotbah, hampir tiap hari pelayanan, saya kadang gemetar kalau menghadap Tuhan. Saya mau didapatin suatu hari ketika saya ngomong firman seperti ini. Ketika sudah selesai dan saya menghadap Tuhan, saya mau didapatin menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. Percuma segala sesuatu yang saya lakukan hari ini kalau fokusnya untuk diri saya sendiri. Buat apa? Ketika saya menghadap Tuhan, saya didapati menjadi hamba yang tidak berkenan dan didapati melakukan kejahatan. Percuma dan sia-sia belaka. Karena kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita berjalan setiap hari bersama Tuhan, menyenangkan Tuhan, ngerti maunya Tuhan, dan ujungnya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Alkitab ngomong, enyahlah engkau dari hadapanku karena engkau tidak melakukan kehendakku. Saya berdoa bahwa ibu semuanya suatu hari didapati menjadi hamba yang berkenan, hamba yang didapati menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya semakin hati-hati melakukan segala sesuatu. Ini kira-kira ini Tuhan bener nggak? Bener nggak apa yang saya kerjakan ini? Menyenangkan Tuhan apa tidak? Atau saya hanya fokus pada diri sendiri? Ketika seseorang itu fokus pada diri sendiri, dia nggak peduli deh bahwa itu benar atau salah. Dia lakukan yang penting aku dan keluargaku diuntungkan atas segala sesuatu yang aku kerjakan. Masa bodoh dengan orang lain? Kalau hari ini gitu yang kita lakukan, kita akan merugikan banyak orang. Dan rencana Tuhan tidak akan digenapi dalam kehidupan kita. Didapati menjadi berkenan itu perlu proses peremukan yang di dalam sini nih. Kita harus izinkan Tuhan meremukkan yang di dalam sini. Banyak orang tidak suka ketika diremukkan. Dia lebih suka diberkati,
dihibur, dijawab doanya, dicukupi semua kebutuhannya, diselesaikan semua masalahnya. Tapi di sisi lain Tuhan harus benar-benar meremukkan yang di dalam kita ini. Ini isinya aku, diriku, dan saya. Bahkan kita datang ke ibadah pun yang dipikirin aku dapat keuntungan apa. Kita berdoa pun menghadap Tuhan, kalau yang di dalam tidak diremukkan, yang dipikirin itu dirinya sendiri loh. Diri kita sendiri loh. Kira-kira masalahku diselesaikan enggak? Masa depanku diproteksi Tuhan enggak? Usahaku dijagain Tuhan enggak? Keluargaku diberkatin Tuhan enggak? Umurku panjang enggak? Aku kena sakit penyakit apa tidak? Tapi ketika seseorang ini sudah diremukkan begitu rupa, ketika datang kepada Tuhan, Tuhan, ini aku dan hatiku dengan semua yang ada padaku, aku bawa ke hadapan-Mu jadi mezbah. Korban yang berkenan, dapatin hatiku yang di dalam ini berkenan. Orang model yang kayak begitu itu, ketika dibentuk, diproses, dinasihatin, dididik, ngadepin masalah, fokusnya itu kepada Tuhan, bukan pada persoalan yang ada. Kita semua harus mengalami itu, baru kita bisa mengerti pusat kehendak Tuhan yang sesungguhnya itu apa. Banyak orang Kristen nggak mau ke level situ. Banyak orang Kristen levelnya berhenti sampai diberkatin saja. Sehat, umur panjang, makmur, sejahtera, deposito ada, bisnis ada, income bulanan di atas 50 juta, makmur, keluarga baik-baik saja. Tapi di sisi lain Tuhan punya tujuan yang lebih dari sekedar itu. Ada hal mulia yang Tuhan siapkan buat kita. Itu tujuan yang mulia. Setan pun meski manifestasi kepada seseorang untuk manifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Setan itu roh adanya. Dia perlu manifestasi ke seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya di muka bumi. Makanya tidak heran ada orang-orang jahat sebagai manifestasi pekerjaan setan. Dari kata-katanya jahat sekali, sikap perbuatannya menentang pekerjaan Tuhan. Tuhan pun juga perlu orang-orang percaya untuk memanifestasikan pekerjaannya. Setan tahu persis Tuhan akan manifestasi melalui orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hatinya. Apalagi orang-orang yang sudah diremukkan Tuhan. Itu menjadi barang yang mulia. Dan setan tahu persis itu. Makanya dia juga melakukan hal sama. Dia merasukin orang-orang yang jahat. Hatinya dekil, hatinya penuh kepahitan, hatinya penuh luka yang belum dipulihkan. Makanya mereka melakukan kejahatan. Orang-orang seperti itu perlu Tuhan yang dipakai untuk melepaskan. Adalah kita sebagai orang-orang percaya harusnya menjadi terang kemuliaan bagi Tuhan, bagi mereka orang-orang yang terhilang. Tapi berapa banyak orang Kristen nggak sampai ke sana. Saya berdoa bahwa Ibu yang mendengarkan firman ini ngerti sampai ke pusat kehendak Tuhan dan tujuan yang mulia kita semua yang dipanggil sesuai dengan rencananya untuk pekerjaannya ke depan lebih powerful lagi. Bukan hanya sekedar beribadah dan beragama. Buat apa beragama nggak memiliki otoritas dan kuasa? Buat apa KTP kita Kristen tapi kelakuan kita seperti orang dunia? Nggak jadi berkat, nggak memiliki kedalaman dengan Tuhan. Orang yang memiliki kedalaman dengan Tuhan, orang itu perlahan-lahan diremukkan yang di dalamnya nih. Dan itu tidak enak sekali. Kadang mau nyerah rasanya, jerit, lelah, capek. Cukup Tuhan rasanya mau melakukan seperti itu. Makanya tidak heran kenapa kita ini semakin menjadi orang percaya kok semakin banyak tantangan. Seringkali kita semakin mencintai Tuhan kok semakin kita ini banyak hal yang masalah terjadi, persoalan terjadi. Bukannya kita percaya Tuhan Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang kita sembah siang dan malam, Allah memiliki langit dan bumi, harusnya jalan kita mulus. Tapi nyatanya Tuhan izinkan persoalan dan masalah itu terjadi. Dan ternyata itu hanya sebagai sarana untuk meremukkan kita yang di dalam, supaya hati kita nggak nempelnya kepada hal yang sifatnya duniawi, nggak bergantung pada kekuatan kita sendiri, supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang yang seperti itu,
kehidupanmu akan berbeda dengan orang lain rata-rata. Semua tokoh-tokoh yang muncul di dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang mengalami permukaan bersama Tuhan, mengalami proses, mengalami himpitan, tekanan. Bahkan beberapa orang mengalami kegagalan dan dia tidak berhenti sampai situ. Dia jerit sama Tuhan, dia teriak sama Tuhan. Pada titik tertentu ada orang-orang tertentu yang di Alkitab ini mengalami keputusasaan yang parah. Tapi dia cari Tuhan dan ujungnya mengalami breakthrough dan terobosan. Namanya tertulis dalam Alkitab. Nama kita harusnya juga tertulis dalam buku kehidupan, kitab kehidupan suatu hari nanti. Karena kita didapati menjadi hamba-hamba yang berkenan, bertahan dalam proses permukaan yang ada, dan nanti kita nempelnya kepada Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, dia tidak akan melakukan hal yang konyol untuk sekedar memuaskan dagingnya dan memilih untuk menyakiti Tuhan. Tidak mungkin. Tapi orang yang mencintai dunia, dia akan memilih seperti itu. Dia lebih memuaskan kepuasan dagingnya, hawa nafsunya, semuanya fokus pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan hati Tuhan. Tidak gampang memang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Diperlukan pikul salib sangkal diri setiap hari. Diperlukan permukaan dan itu tidak enak. Even kita berdoa pun kita harus menyangkal pikiran kita kemana-mana supaya mau mengembara kemana-mana kok. Jadi kita berdoa 1 jam, kita meski proses penyangkalan pikirannya bisa 45 menit yang mengembara-bara kemana-mana ini. Karena pikiran kita ini kalau nggak dikontrol dan dikendalikan, kita bisa mengembara. Bisa tubuhnya di gereja, pikirannya bisa ke mall, ke kue tiaw aciap, atau bakmi Gajah Mada. Karena kita harus benar-benar menyangkali diri kita ini sepenuhnya, supaya Kristus semakin berkuasa dan powerful sekali. Orang yang fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia nggak akan main-main dengan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Dia akan menjadi orang yang berbeda. Sikap, perbuatannya, tingkah lakunya, cara pandangnya pun berbeda. Tapi berbeda dengan orang-orang yang meskipun percaya, tapi hatinya itu jahat, hatinya itu degil dan melakukan banyak hal yang buruk di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan yang jahat di hadapan Tuhan, sekalipun itu tersembunyi, itu seperti bau amis dan ujungnya suatu hari akan ketahuan dan kelihatan. Sejak kita ini mengalami kelahiran baru, Tuhan mau hidup kita itu dipimpin dalam pusat kehendaknya, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Tapi di sisi lain, Tuhan mau kita pikul salib sangkal diri setiap hari. Kita coba buka sebentar di kitab Yosua pasal yang ke-7. Gara-gara satu dosa orang ini yang dilakukan karena mementingkan kepentingannya sendiri, seluruh perjalanan bangsa Israel terhambat dan banyak orang-orang terbunuh, mengalami kekalahan. Karena segala sesuatu yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, dia ambil untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Makanya diperlukan untuk memikul salib mati daging setiap hari, terhadap diri kita sendiri. Kita harus berpikir jauh untuk menyenangkan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Yosua 7 ayat pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan. Ada barang yang harusnya dilenyapkan ini gara-gara Akan ini mengambil barang yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, dilenyapkan, dibakar, tapi dia ambil untuk keuntungannya diri sendiri.
Karena ini peperangan pertama melawan kota Yeriko. Harusnya semua rampasannya itu dibakar habis, tidak ada disisakan karena dikhususkan untuk Tuhan. Karena ini adalah peperangan pertama kali, seperti buah sulung. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan, dan ujungnya melakukan murka Tuhan itu turun. Pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan itu adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Pelanggaran akan mendatangkan murka Tuhan. Tapi Tuhan itu penuh kasih karunia sampai hari ini. Selama kita melakukan pelanggaran dan kita balik kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Tapi ada hal tertentu yang Tuhan murka sekali, dan ujungnya mereka mengalami kekalahan yang fatal nih. Terus ayat yang keduanya, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai dan letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kotanya hanya 2 huruf, Ai. Yeriko yang temboknya tebal, yang orang-orangnya perkasa, kalah. Tapi menghadapi satu kota ini saja, apa yang terjadi? Kalah. Dulu Yeriko-nya kalah, ini sekarang orang Israelnya kalah. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu. Oh, disepelein saja loh, karena dipikir kotanya kecil. Oh, Yeriko yang gede aja hancur, makanya di kota kecil enggak usah lah, 2 atau 3 ribu aja cukup lah, pergi. Untuk menggempur kota itu janganlah susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Disepelein, karena kita musuh yang besar aja kita menang, masa yang kecil ini enggak. Terus, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Karena ada celahnya, karena ada dosa yang dilakukannya, sehingga dia mengalami kekalahan. Bapak Ibu, semua dosa itu membuat benteng perlindungan dalam kehidupan kita itu hilang, lepas. Proteksi tudung darah Yesus itu bocor karena ada dosa. Dan dosa menjadi pintu sahnya setan untuk menghajar kita, meremukkan kita, menghancurkan kita dari kelemahan. Tujuannya bukan kelemahan, tujuannya adalah kekuatan untuk menghancurkan kita. Dosa. Makanya orang Kristen tidak boleh kompromi dengan dosa. Di awal saya bilang, kalau kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita melakukan dosa. Nggak mungkin kita memilih untuk melakukan pelanggaran. Memang kita ini nggak ada yang kebal dosa. Kita bisa tanpa sengaja melakukan dosa, tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa. Ketika kita mulai melakukan dosa, Roh Kudus templak tegur, dan kita mengambil keputusan untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan, ampunin aku. Segala apa yang aku perbuat tadi, aku melakukan pelanggaran di hadapan. Dengan darahnya, kasih setianya, Yesus Kristus ambil darah, ampuni dosa kita. Tapi kalau orang Kristen memilih hidup di dalam dosa, itu udah fatal, itu udah ngawur, itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak akan bersama dia. Hidupnya pasti kacau dan hancur berantakan. Saya udah lihat orang-orang yang memilih hidup dalam dosa, udah tahu itu dosa, dipilih dan dilakukan terus. Dia pikir Tuhan tetap menyertai, tidak menyertai. Sampai hari ini ada orang-orang yang terkenal sekali, dia memilih melakukan dosa, hidup dalam dosa, meninggalkan istrinya, memilih perempuan lain, dan tidak jadi apa-apa. Dia pikir sudah tidak cocok, cerai. Tidak ada kata cerai dalam kekristenan. Maut yang memisahkan. Kamu cerai, kamu pilih cerai hidup, tinggalkan istrimu, tinggalkan suamimu, kamu kawin lagi dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Hidupmu dalam statusnya di mata Tuhan berzina. Orang yang melakukan dosa mau dipakai Tuhan, dipakai setan, iya yang ada. Ini gara-gara dosa aja. Orang Israel yang melawan Yeriko menang, melawan kota kecil ini, dia mulai melarikan diri loh. Nggak ada proteksi, nggak ada penjagaan, nggak ngalami kemenangan. 5.
Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Kenapa? Nanti Bapak Ibu baca ya di kitab Raja-Raja Israel, kitab Hakim-Hakim. Baca, ditawari. Ketika orang Israel hidup benar di hadapan Tuhan, mereka dijagain dan diproteksi Tuhan. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan, mereka kalah dibantai musuh. Kejahatan atau dosa itu membuat perlindungan Tuhan itu bocor, dan setan hancurkan kita. Setan tuh mainnya legal di hadapan Tuhan. Dia gak main tuduh sembarangan. Dia gak main hancurkan orang percaya itu sembarangan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau hancurkan anak-anak itu, orang kesayanganmu. Kok nggak bisa dong? Wong dia pilihanku. Nggak bisa, wong dia melakukan dosa. Saya udah bercerita tentang mayat Musa jadi rebutannya Lucifer, rebutannya iblis dengan malaikat. Kenapa iblis mau rebut mayatnya Musa? Dia sah tuduh di hadapan Tuhan, bisa tuduh Musa. Bukankah Musa melanggar 10 perintah Allah, membunuh orang Mesir? Betul nggak? Meskipun aku nggak dapat rohnya, nggak dapat jiwanya, paling nggak aku dapat tubuhnya. Untungnya malaikat proteksi itu bawa mayat Musa. Sampai hari ini mayat Musa nggak tahu di mana, mesti dibawa ke surga. Setan hajar kita karena ada dosa yang ada dalam diri kita. Dia tuh mainnya legal. Kalau dia nggak bisa sentuh kita, dia tunggu kelemahannya. Bukankah Yesus setelah mengalami pencobaan ditunggu waktu yang tepat untuk menunggu waktu yang tepat? Dia tahu kelemahan kita itu di mana, dijagain. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan, ya udah pasti miliknya setan dong. Setan kan cari orang-orang percaya untuk dihabisin. Dia tunggu dong kelemahannya di mana. Makanya kelemahan kita tuh apa? Masing-masing orang kan berbeda. Kelemahan saya berbeda dengan Bapak Ibu. Kelemahan itu yang kita harus jagain, kita proteksi, supaya tidak menjadi pintu masuknya setan untuk menghancurkan kita, supaya kita mengalami kemenangan setiap hari. Ada yang kelemahannya bohong, ada yang kelemahan pikirannya kotor, ada yang kelemahannya tukang selingkuh, tukang tipu, macam-macam. Kelemahan masing orang-orang berbeda-beda. Ada yang kelemahannya marah, meledak-meledak, gak terkontrol. Nah, kalau itu tidak kita jagain, kita proteksi begitu rupa, kita bawa kelemahan kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan pulihkan, proses, remukkan. Makanya perlu diremukkan itu yang kayak seperti situ loh. Kelemahan-kelemahan itu perlu diremukkan banget di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan berikan kekuatan, kita mengalami kemenangan. Setan tidak bisa ambil apapun dalam diri kita. Tuhan tuh mau. Tuhan itu tidak pernah mau ambil apa yang dia beri dalam kita. Dan Tuhan tidak mau hajar kita. Banyak orang ngajarin, kalau nanti kalau kamu ini Tuhan hajar. Tuhan nggak pernah hajar kita. Setan yang hajar kamu. Sekali Tuhan beri, Tuhan nggak pernah ambil. Seringkali orang berikan cuma-cuma kepada setan. Dipikir Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Siapa yang ambil? Kamu berikan otoritasmu kepada setan cuma-cuma karena melakukan dosa. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Otoritas untuk menguasai bumi, mengelola bumi, dikasih cuma-cuma kepada iblis. Ini cuma-cuma diambil. Makanya Yesus datang ke muka bumi, kasih otoritas itu balik sama kita. Kalau sudah dikasih otoritas itu balik sama kita, jangan dikasih lagi dong. Ini sebagai pelajaran loh ini. Amin. Amin. Harusnya orang Kristen itu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain. Sekali percaya Tuhan, terima Yesus, dilayani pelepasan, dikonselingi masa lalunya kelar, berjalan terus bersama Tuhan. Tapi berapa banyak orang dilayani pelepasan, besok dilayani pelepasan, dicopot apanya yang mau dilayani, dilepasin topinya, bajunya atau kolornya, itu yang perlu dilayani. Tahu saya nggak pusing. Tiap orang Kristen kok minta dikonseling. Karena apa? Nggak tahu hidup berjalan dalam kemenangan setiap hari. Harusnya mengalami kemenangan setiap hari. Yes. Amin. Amin. Harusnya
Kekristenan kita mengalami kemenangan dalam segala hal setiap hari. Tapi banyak orang Kristen belur hidupnya, berantakan. Karena dianggapnya saya udah Kristen dan minggu ke gereja saya ibadah udah selesai semuanya. Nggak taunya ada proses yang harus dijalanin, ada proses yang harus dialami terus. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul, kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Baru mengalami kemenangan, dipukul, tawar hati. 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujud layar di mukanya. Ini Yosua itu pemimpin yang powerful. Untungnya dia pemimpin yang cinta akan Tuhan dan sungguh luar biasa. Sujud layar dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Dia jerit sama Tuhan. Ini kalah kenapa ini? Yosua ini adalah kenapa Tuhan pilih Yosua untuk menggantikan Musa? Ketika Musa doa di bukit, Yosua dari jauh mengamati-amatinya. Nanti Bapak Ibu baca. Setelah Musa turun, Yosua masih berdoa di sana loh, pingin kenal Tuhannya. Iman tak heran dia dipakai Tuhan luar biasa. Cintanya kan Tuhan itu luar biasa sekali. Harusnya orang itu mengalami kekristenan itu seperti ini. Di depan tabut itu Tuhan itu hingga petang, memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Berdoanya nggak hanya 5 menit, 10 menit seperti laporan saja. Bayangin orang Kristen. Saya nggak habis pikir ya, orang Kristen nggak pernah berdoa. Nggak tahu yang gimana ya. Saya nggak habis pikir kekuatannya dari mana. Dipikir kekuatannya dari seperti HP dicas gitu atau apa? Atau dari makanan atau dari apapun juga nggak. Saya nggak habis pikir. Berdoanya 3 kali sehari. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Dipikir udah kenal Tuhan dan hebat. Kenal Tuhan tuh nggak seperti itu, perlu waktu dan proses. Yosua aja doanya luar biasa sekali. Makanya kekristenan kita kalau nggak memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, saya nggak habis pikir bagaimana bisa kenal Tuhan. Kenal Tuhan hanya di kepalanya, makanya nggak heran kalau dengar pengajaran yang dalam mereka nolak dan bantah terus. Kalau dengar pengajaran nggak sesuai dengan apa yang dipelajari dahulu, ngelawan. Bahkan sama pendeta pun saling menjelekkan. Buat apa? Orang itu kalau kenal Tuhan, belajar firman itu bukan untuk khotbah. Belajar firman untuk belajar merubah yang di dalam ini loh, supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu perlu berdoa, perlu perenungan bersama Tuhan setiap hari. Kalau enggak, kekristenan kita tuh nggak ada bobot, nggak ada isinya apa-apa. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. 7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau nyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserang kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Tuhannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau mengalami masalah besar, mengalami problem, jangan biasakan nelpon orang, dikit-dikit konseling sama pendetanya. Pendetamu itu bukan Tuhan. Kalau ngadepi masalah, datang pertama dulu tuh kepada Tuhan, tanya Tuhan, ini kok terjadi ini kenapa? Aku ngalami kayak begini ini kenapa? Salahku di mana? Persoalannya di mana? Tuhan jelaskan supaya aku bisa mengambil keputusan dan mengalami kemenangan ke depannya itu seperti apa. Tapi kebanyakan kita kalau ngadepi masalah, kita coba cari gembala, pendeta, atau apapun namanya. Kita coba ngomong, cerita.
Iya, kalau dia kenal Tuhan, nasihatnya benar. Kalau nasihatnya nggak benar, malah kita babak belur, hancur loh. Kebanyakan orang itu ngasal ngomong aja nasihatnya, bukan seperti yang Tuhan mau. Seperti karena dia menyelesaikan masalah seperti pengalaman-pengalaman yang gue pernah alami dahulu loh. Kalau gue pernah alami gitu, coba-coba seperti ini. Nggak seperti itu. Tuhan tuh berbeda caranya, unik. Makanya kalau ngadepi masalah, serahin dulu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan ngalamin apa. Ketika beberapa tahun yang lalu kami mengalami masalah yang benar-benar rumit, sampai hari ini pun kita masih mengalami masalah dan pelan-pelan dipulihkan Tuhan. Belum sempurna, masih dalam proses. Saya nggak tahu jalan keluarnya apa, dan saya diam di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ngalami ini. Karena saya tahu Engkau nggak izinkan saya ini bagak belur karena kesalahan saya. Karena Tuhan bisa ubah semua kesalahan dan pelanggaran kita ini. Kegagalan kita Tuhan ubah bisa menjadi keberhasilan. Karena Tuhan mau seperti itu. Tapi setan kan nggak mau. Saya datang kepada Tuhan dan Tuhan berbulan-bulan nggak ngomong apa-apa. Hebat ya. Kadang seringkali kita ini menghadapi masalah dan Tuhan nggak ngomong apa-apa. Kita cukup diam saja di hadapan Tuhan. Ikutin aja. Maunya apa? Kerjakan tanggung jawab yang ada, apa yang Tuhan percayakan. Kalau nggak tahu jalan keluarnya jangan dipikirin. Tapi berapa banyak kita nggak punya masalah besar, nggak tahu jalan keluarnya dipikirin, nggak doyan makan, nggak doyan minum, sampai encok, pegel linu, rematik, darah tinggi kambuh. Buat apa orang nggak tahu jalan keluarnya dipikirin? Bukankah kita nikmatin hidup bersama Tuhan? Tuhan, aku nggak tahu jalan keluarnya, gue tidur saja, makan, cari makanan enak, tidur. Saya lakukan itu. Istri saya bilang, kamu tuh dapat masalah gede, kok kerjanya makan tidur. Orang nggak tahu jalan keluarnya, gue mesti ngapain? Apa saya mesti buka-buka jalan sendiri, cari jalan-jalan sendiri, ujungnya malah berantakan, kacau. Ketika saya nggak tahu jalan keluarnya, makan, masak yang enak, gue makan terus tidur, serahin kepada Tuhan. Besok belum tahu jalan keluarnya, ini nikmatin terus. Ternyata itu bagian kita untuk merenungkan, bergaul dengan Tuhan masa-masa itu. Kadang Tuhan itu nggak jawab apa-apa loh. Kadang kita itu dibiarin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Bagian kita ngapain? Diam dan lakukan tanggung jawabmu. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa, sampai Tuhan pelan-pelan bukakan. Ketika hati kita ini siap di hadapan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tuh buka jalan yang selama ini tertutup begitu rupa. Powerful. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Amin. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Tuhan itu baik, hebat ya. Tuhan itu peduli. Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kita alami. Dari hal detail-detail pun Tuhan tahu. Sebenarnya kalau kita ini memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, masa depan kita nggak perlu khawatir. Tuhan ngerti kok. Hei, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Deket Tuhan ngomong begitu. Kan Tuhannya, suara Tuhan kan nggak horor kah? Hai anakku, kemarilah. Itu mah suaranya hamba Tuhan zaman sekarang yang ngomongnya aneh-aneh. Tuhan ngomongnya terus terang loh. Tuhan tuh ngomongnya terus terang loh. Bangun. Mengapa engkau sujud demikian? Kata. Keren ya Tuhan kita itu ya. Ngomongnya itu belak-belakan terus terang. Saya ngomong khotbah terus terang begini, banyak orang tersinggung. Bagus kalau tersinggung. Orang saya sendiri dengar khotbah saya juga kadang tersinggung. Karena daging kita perlu dimatikan. Terus orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku, Tuhan ngomong. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Kalau kita melanggar semua ketetapan Tuhan, kita itu seperti memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Bapak Ibu, semua pelanggaran yang kita sengaja atau tidak sengaja, Tuhan lihat nggak? Lihat.
seperti bau amis yang menyebar kemana-mana. Lama-lama bangkainya jadi busuk. Dan itu harus dibuang. Kalau nggak merembet kemana-mana, dosa itu seperti kanker menjalar kemana-mana. Keputusannya harus bertobat hari ini. Saya nggak tahu apa yang melihat online ini melakukan dosa apa. Saya pun bertobat setiap hari dari dosa, karena yang ngomong ini kelemahannya banyak. Bapak Ibu hari ini melakukan dosa apa? Mungkin ada yang terjerat perzinahan, jadi simpenan, jual diri, menipu, membunuh, atau melakukan kekejian yang lain di hadapan Tuhan. Dosamu Tuhan lihat, dan solusinya adalah datang kepada Tuhan, akuin dosamu, minta darah Yesus mengudus menyucikan, kelar. Terus, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, karena melanggar perjanjian Tuhan. Ngadepin musuh nggak tahan. Kekuatan kita itu adalah waktu menghadapi musuh kita adalah penghulu di udara, roh-roh jahat. Musuh kita bukan darah dan daging. Perhatikan, yang ada darah dan daging, nah, itu bukan musuhmu. Mertuamu itu bukan musuhmu, karena dia ada darah dagingnya. Istrimu bukan musuhmu. Yang jengkelin kamu di kantor juga bukan musuhmu. Yang ngecewakan kamu, partner bisnismu juga musuhmu, kan dia ada darah dan dagingnya. Musuh kita adalah roh jahat di udara. Dan untuk melawannya kita perlu kekuatan Tuhan dan otoritas Tuhan. Kita akan bisa melawan Tuhan, melawan setan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dulu kepada Allah, baru kita bisa melawan, berikan perlawanan kepada iblis. Kita tidak akan bisa melawan menghadapi musuh kita kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan. Kalau kita melakukan pelanggaran dan dosa, kita nggak akan bertahan melawan musuh kita. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan di tengah-tengah kamu. Aku tidak akan menyertai kamu kalau barang yang dikhususkan itu tidak dipunahkan. Tuhan sendiri ngomong, barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, ya harus untuk Tuhan, jangan diambil. 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang itu dikhususkan itu, kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Detail nggak Tuhan? Carinya sampai ke detailnya. Tuhan itu nyelidikin kita, berurusan dengan kita sampai ke detail-detail, sampai ke kedalaman yang tersembunyi dalam hati kita. Kita sendiri kadang nggak tahu diri kita itu siapa, sampai kita menghadapi masalah kita baru tahu, oh gua kok kayak begini ya, kok gua emosian ya, kok gua meledak-meledak ya. Nah, hal yang tersembunyi yang nggak bener tadi lu Tuhan mau urusin, Tuhan mau ambil. Yang di dalam kita yang nggak bener itu kadang Tuhan, kita sendiri nggak tahu kan. Kadang kita dibenturkan dengan masalah, kita baru tahu, oh reaksi kita begini. Mau tahu kita yang sebenarnya adalah ketika kita reaksi kita menghadapi masalah, reaksi yang pertama kali keluar dari mulut kita itulah sebenarnya kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau reaksi kita benar, ya didapatin Tuhan berkenan. Kalau reaksi kita salah, ya itu yang perlu diremukkan dan dihancurkan, diambil supaya kita dapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nggak enak memang. Bapak ngalami kan setiap hari. Enak nggak enak. Kadang pengen nyerah, tapi karena kita melayani Tuhan, ya kita ngikut Tuhan aja terus. 15,
Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Mengerikan ya. Untung loh ini perjanjian lama ke perjanjian baru kan horor ya. Akan dibakar dengan api. Dan ia segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang. Untung ada Yesus. Hari kita melakukan dosa, kita minta ampun di hadapan Tuhan, akuin dosamu, kelar. Tapi upah dosamu kamu mesti tanggung. Dosamu diampuni, tapi kan ada konsekuensinya. Ketika seseorang jatuh dalam dosa perzinahan sebelum diberkatin, ternyata pacarnya hamil, minta ampun, diampuni nggak dosanya? Tapi kan ada konsekuensinya, dia hamil, lahir dia nikah, kan nggak anaknya langsung teneng hilang, kan nggak? Itulah konsekuensi dari dosa. Daud bertobat, berzina, diampuni nggak? Diampuni. Tapi konsekuensinya pedang tidak pernah berhenti dari keturunan Daud. Ada konsekuensinya. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. 16. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi menyuruh orang Israel tampil muka ke muka, suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatilah kaum Zerah. Ketika disuruh tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruh keluarganya itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah. Kok Karmi kayak nama orang Jawa ya? Dari suku Yehuda. Hebat ini Karmi. Namanya siapa Pak? Karmi. Wah, kayak orang Yehuda nih. Ini keren juga ya. Taunya Carmila. Ternyata Carmila. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatlah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda. 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Gara-gara ini membawa korban nyawa dan mengalami kekalahan, gara-gara satu dosa yang dilakukan itu menghalangi berkat Tuhan datang. Dosa menghalangi rencana Tuhan digenapi, menghalangi perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian. Betul apa enggak? Setiap pelanggaran itu menghalangi perjalanan, apa namanya itu, menghambat perjalanan. Ketika ada pemberontakan Harun dan Miriam di padang gurun, Tuhan murka nggak? Murka. Harusnya perjalanan kan terhenti, perjalanan Israel tertunda lagi. Terus ada pemberontakannya Datan, Korah dan Abiram. Kesalahan yang mereka lakukan, harusnya berjalan, berhenti lagi. Betul apa enggak? Setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan, kebenaran firman, harusnya kita mencapai destinasi yang Tuhan tentukan, tiba-tiba terhambat. Sama seperti ini, gara-gara dosa ini seluruh bangsa Israel kena dosa, kena makan upahnya, dan perjalanannya tertunda. Dalam kehidupan kita pun sama. Kalau istri atau suami melakukan dosa, berkat yang harus diberikan kepadamu tunggu dulu, pending dulu, beresin dosamu baru diberkatin Tuhan. Saya pernah dengar dari anak buahnya bos besar yang punya sepeda di Indonesia, toko pabrik besar sepeda di Indonesia nih, yang terkenal namanya. Dia ngomong begini, dia kasih, ini teman saya ngomong, karena mereka kerja di sana. Orang kalau mau diberkatin Tuhan harus setia dengan pasangannya. Jangan izinkan dosa dalam pernikahan. Powerful. Nah, heran dia diberkatin Tuhan. Sekali memilih pasanganmu, memilih untuk memutuskan untuk diberkati, meskipun dulu waktu pacaran bentuknya kayak gitar Spanyol, dan setelah menikah setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun bentuknya kayak piano atau keyboard, terima dan cintai dia. Diet bareng kalau perlu. Amin. Jaga kesetiaanmu. Kalau kita menjaga kesetiaan, menjaga cinta kita, berkat itu datang berkelimpahan. Amin. 21. Dan aku melihat di antara barang-barang jari itu jubah yang indah, buatan Sinear,
dan 200 sikal perak dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Seringkali keinginan kita itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging itu seringkali menjerat kita dalam dosa, yang menjauhkan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang bentuknya keinginan yang bukan daripada Tuhan itu seringkali menjerat kita dalam dosa, menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Ujungnya rencana Tuhan dalam hidup kita itu banyak pending. Bahkan konsekuensinya kita nggak akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dari dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali, tersembunyi sekali. Tapi Tuhan tahu kan. Kamu punya kelemahan apa yang kamu sembunyikan rapat-rapat? Kalau enggak benar-benar diberesin di hadapan Tuhan, suatu hari akan muncul dengan lebih mengerikan. Lebih baik hari ini bertobat, balik kepada Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan sungguh-sungguh. Dua-dua. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah. Akan dan perak itu ada di bawah sekali, di bawah sekali. Tapi Tuhan tahu ya. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawa kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, mencurahkan di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua bersama seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki dan anak perempuan lembunya, keledainya dan kambing domanya, kemahnya, segala kepunyaannya, lalu semuanya dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu karena hukum perjanjian lama, ini perjanjian baru nggak ada. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semua itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. 26. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebab itu nama tempat itu disebut sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Kan mengerikan sekali. Untung kita percaya Yesus, ada Yesus. Kalau zaman perjanjian lama, kita bertobat, kita mesti bawa merpati, yang kalau miskin bawa merpati, pak lembu, pak domba. Kita menjadi orang Kristen yang berdarah-darah. Untung ada Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kalau hari ini melakukan kesalahan, cukup bertobat, balik kepada Tuhan, akuin dosamu dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Dengan kasih karunia Yesus ambil darahnya dan kuduskan kita. Waktu kita mengaku dosa, posisi kita kudus, suci, tak bercacat celah seperti Tuhan. Dan kita makanya bisa layak menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan kalau hati kita itu kotor, najis, dan melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan? Persembahan dan sikap kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, berbau kenajisan. Buka Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Yosua 22 ayat yang ke-20. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukankah orang itu saja yang mati karena dosanya? Karena dosa yang dilakukannya, dia nggak hanya kena pada dirinya sendiri, tapi orang lain yang akan ketepa. Makanya kita mesti ngerti ini. Sekarang buka 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apapun itu kita harus menjauhkan diri, supaya kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Makanya kalau kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan berusaha menyenangkan Tuhan. Dari sikap, tindakan, perlakuan kita menyenangkan Tuhan sepenuhnya. Kita tidak mau mengambil tindakan apapun yang Tuhan tidak berkenan.
Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan bukan karena kita pingin upah atau kita pingin sesuatu yang menguntungkan kita, karena kita benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau kita mencintai dan mengasihi pasangan kita, kita tuh dengan suka hati loh menyenangkan dia. Mau belikan berlian, belikan mobil juga bukan mobil yang jelek, belikan mobil yang bagus, yang empuk, yang nyaman. Kasih tempat tinggal yang bagus, kasih ranjang pun minimal mereknya Serta, yang empuk, yang enak, bukan yang kasar bikin pinggang sakit semua. Kasih baju juga baju yang nyaman. Karena kita mencintai, kita berikan yang terbaik buat pasangan kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan, apapun itu. Kalau hari ini kita serampangan dan sembrono menganggap Tuhan serampangan dan sembrono, terus kita pengen dipakai Tuhan, hidup kita pengen diberkati, hidup kita pengen jadi dampak, kita merasa kenal Tuhan. Bukankah kita menipu diri kita sendiri dan menipu Tuhan, bahkan menipu orang lain? Orang itu semakin kenal Tuhan dan cinta Tuhan itu semakin tenang, kalem, dan bisa penuh penguasaan diri. Tapi orang yang kenal Tuhan di luarnya itu merasa hebat, merasa jago, merasa kudus sendiri, merasa punya surga sendiri, merasa tahu firman sendiri, yang lain salah semua, doktrin dan pengajarannya paling hebat sendiri, gereja alirannya paling benar sendiri, bahkan surga miliknya sendiri, kapling-kapling buat keluarga dan alirannya sendiri. Kalau kita ini kenal Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita tuh semakin rendah hati, karena kita tahu segala sesuatu yang kita miliki, yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Kita harus mengalami kedalaman keintiman dengan Tuhan. Jangan izinkan dosa, kelemahanmu menghancurkan hidupmu di masa yang akan datang. Hari ini hati-hati berjalan, bersikap. Jangan main serampangan dan sembrono. Miliki hidup yang benar-benar menyenangkan hatinya. Karena nggak ada yang lain. Mau ngelakukan apa sih? Kita mau kejar apa sih? Saya 2 tahun terakhir ini benar-benar dibawa dalam titik kematian buat diri sendiri. Meskipun belum mati, masih banyak keinginan, tapi jauh dari beberapa tahun yang lalu. Tambah kesini saya ngomong sama istri saya, sisa hidup kita yang ada ini kita pakai untuk menyenangkan Tuhan saja. Kita cukup buat makan, sisanya kita bagi buat orang lain. Dalam masa kesusahan kita, masa kekurangan, saya ini lagi masa pemulihan pelan-pelan ini. Dulu kita kejar beli aset, beli ini, beli itu, beli ini. Ya saya pasti pingin beli mobil yang bagus. Tapi ya buat itu kan kebutuhan, bukan keinginan. Pingin lah. Ya pingin keinginan ya. Aduh, perlu disalibkan lagi. Nggak gampang ternyata ya. Ikut Tuhan itu benar-benar dikoreksi dari kedalaman hati kita. Semakin kita kenal Tuhan itu yang di dalam ini, yang tidak berkenan itu dirontokkan, dihabisin semua. Karena kita mau didapati menjadi hamba yang berkenan. Nyenangin Tuhan aja udah. Mau ngapain lagi sih? Kita mau kejar apa? Kita ngelihat kejadian-kejadian beberapa bulan kemarin. Orang mati seperti mainan rasanya. Orang-orang umur perkasa meninggal, dipanggil Tuhan begitu. Seakan-akan beda tipis antara kehidupan dan kematian. Bahkan kita berpikir kita juga menjadi bagian di dalamnya. Puji Tuhan hari ini diberikan umur panjang, kesehatan. Artinya Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nah, sisa yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita harus lakukan yang terbaik untuk Dia, untuk menyenangkan Dia, untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan saja, nggak ada yang lain lah. Mau ngejar apa? Mau cari apa? Kita belajar menyenangkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa menyenangkan Tuhan, didapati menyenangkan Tuhan, orang-orang di sekitar Bapak itu diberkati, merasakan Tuhan melalui hidupmu, keluargamu, teman-temanmu,
Orang yang kenal Tuhan di sampingmu akan mengalami Tuhan, dan hidupmu semakin powerful. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab. Terima kasih Roh Kudus. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name most high. Alabagasin turun motor. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. Dalabagasin dulu. Kami persembahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Pagi hari ini sepenuhnya kami bergantung padamu. Kedepannya Engkau pimpin, Engkau proteksi, Engkau jagain kami. Bimbing dan pegang kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami meteraikan firman-Mu pagi hari ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai firman menjadi kehidupan, jadi praktek kehidupan dalam kehidupan kami. Dan Kau dapatin kami menyenangkan hati-Mu, mengasihi Engkau, mencintai Engkau sampai sepanjang umur kami. Sepanjang umur kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, bawa terus, tarik kami ke dalam pusat kehendak-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.